Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Kelip Troy Purnama dan rekan saya Nisa Tunesana, perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait populasi rentan, yaitu lanjut usia. Ya, berikut nama dari kelompok kami, kelompok 8. Kita langsung saja menuju ke LO yang pertama tentang definisi dari kelompok rentan. Nah, kelompok rentan itu merupakan kelompok masyarakat yang berisiko tinggi karena kondisi kesehatannya yang rentan mengalami gangguan kesehatan. Ini juga termasuk dalam kelompok rentan, yaitu bayi, anak balita, ibu hamil, atau melahirkan juga, dan lanjut usia. Lanjut, LO kedua yaitu lansia. Nah, menurut WHO, lansia ini adalah individu yang berusia di atas 60 tahun. Individu ini memasuki fase lansia bukanlah suatu penyakit, melainkan sedang dalam proses kehidupan yang ditandai dengan kekurangnya kemampuan untuk beradaptasi secara fisik dengan masalah psikososial dan tekanan lingkungan. Berikut LO ketiga, yaitu perubahan yang terjadi pada lansia. Ada 3 dari perubahan fisik, mental, dan psikososial. Untuk fisik, itu perubahannya berupa dari perubahan dari sel-sel pada tubuhnya, sistem persarafan, pendengaran, penglihatan, dan kardiovaskular. Untuk perubahan mental, ini terjadi pada lansia, dipengaruhi oleh perubahan fisiknya, dan secara umum kesehatannya juga terpengaruh, tingkat pendidikan juga, keturunan, lingkungan, dan kecerdasan. Untuk perubahan psikososial, pada lansia biasanya timbul karena lansia dianggap sudah tidak produktif dan sebagian besar sudah pensiun dari pekerjaannya. Untuk selanjutnya, fase bencana akan dipresentasikan oleh rekan saya Nisa Tunesana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu fase-fase bencana. Yang pertama ada fase sebelum bencana. Fase sebelum bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah korban jiwa serta kerugian harta ketika terjadinya bencana. Dalam tahapan fase sebelum bencana ada 2 tahapan, yaitu kesiapsiagaan dan mitigasi. Untuk yang pertama yaitu kesiapsiagaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti menyusun rencana pengembangan sistem peringatan dini. Yang kedua, pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk mengurangi risiko bencana. Untuk yang ketiga, pelatihan tanggap bencana bagi personil. Yang keempat, menyusun strategi pencarian. Lalu yang selanjutnya penyelamatan serta evakuasi, menjalankan langkah kesiapsiagaan bencana guna meminimalkan korban jiwa dan kerusakan saat terjadinya bencana. Yang kedua yaitu mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Upaya yang dapat dilakukan seperti keputusan pengembangan ekonomi, kebijakan dalam pemanfaatan lahan, lalu perencanaan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana serta pemanfaatan sumber daya. Untuk yang selanjutnya ada fase saat bencana. Pada fase saat bencana kita fokus utama dari fase ini yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan akibat dari suatu bencana, baik akibat yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Tindakan ini dimaksudkan untuk membatasi cedera akibat bencana. Lalu ada kehilangan nyawa
harta benda dan kerusakan lingkungan. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan, yang pertama ada perintah evakuasi, yang kedua pencarian dan penyelamatan korban, yang ketiga memastikan keamanan pada lokasi bencana, yang keempat evakuasi kerusakan akibat bencana, lalu yang kelima distribusi dan penggunaan peralatan dalam keadaan darurat, yang keenam ada pengiriman dan penyerahan barang material, lalu yang terakhir ada penyediaan fasilitas pengungsian dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, fase setelah bencana merupakan fase pemulihan atau recovery setelah terjadinya bencana dan setelah proses tanggap darurat dilewati oleh setiap korban. Dalam fase setelah bencana, para korban melalui beberapa tahap. Untuk yang pertama ada tahap rehabilitas, yaitu merupakan proses perbaikan atau pemulihan dari segala aspek pelayanan masyarakat sampai dengan tingkatan yang dapat mencukupi suatu daerah pasca bencana dengan sasaran utamanya yaitu untuk menormalkan segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang terdampak dari pasca bencana. Untuk yang kedua ada tahap rekonstruksi. Tahap rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali beberapa sarana dan prasarana, lembaga ataupun pemerintahan di daerah pasca bencana yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan perekonomian, sosial, budaya, dan penegakan hukum dan ketertiban serta membangkitkan peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan atau kegiatan di daerah pasca bencana. Untuk yang selanjutnya, manajemen keperawatan bencana pada lansia. Untuk yang pertama, manajemen keperawatan sebelum bencana, ada rekonstruksi komunikasi. Dalam hal ini diperlukan penyusunan dalam perencanaan berupa bantuan pengungsian yang nyata serta bekerjasama dengan komunitas untuk mengetahui di mana lansia itu berada, lalu menetapkan orang-orang untuk membantu pengungsian, mendirikan jalur untuk menyampaikan informasi serta memutuskan bantuan apa saja yang dibutuhkan lansia berdasarkan dari kondisi fisik masing-masing. Untuk yang kedua ada persiapan untuk memanfaatkan tempat pengungsian. Pengungsian didirikan dengan memanfaatkan sarana lingkungan yang tersedia untuk orang-orang yang membutuhkan perawatan. Lalu diperlukan juga pelaksanaan pelatihan praktik dan pelatihan keperawatan yang nyata agar bermanfaat. Lansia dapat bertukar pengalaman terkait betapa berartinya hidup bersama di pengungsian. Lalu yang selanjutnya yaitu manajemen keperawatan saat bencana. Untuk prioritas saat terjadi bencana adalah membawa lansia ke tempat yang aman. Lansia memiliki kemampuan pendengaran dan komunikasi yang buruk serta memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap negara dan tanah airnya sendiri. Untuk lansia yang dievakuasi saat bencana membutuhkan penyelamatan darurat seperti triage, treatment, dan transportasi dengan cepat, dan perlu diperhatikan juga untuk melakukan triage pada lansia dengan cepat dan hati-hati. Untuk yang selanjutnya ada manajemen keperawatan setelah bencana. Yang pertama yaitu rekonstruksi kehidupan. Lansia yang telah kehilangan tempat tinggal pasca bencana maka akan dimasukkan ke tahap baru dengan pindah ke tempat tinggal bersama di rumah kerabat atau pindah ke pemukiman rekonstruksi. Untuk pemukiman rekonstruksi telah disediakan oleh pemerintah untuk korban bencana yang memiliki standar keamanan dan lingkungan yang baik sehingga lansia mampu untuk beristirahat dengan nyaman, santai, dan membaik. Namun dengan adanya pemukiman rekonstruksi ada beberapa lansia yang merasa tidak puas, lalu ada yang merasa marah, dan ada lansia yang
merasa puas serta berterima kasih kepada pemerintah. Lalu dalam hal ini pemerintah harus mampu untuk melakukan keringanan biaya ongkos sewa, lalu melakukan bimbingan kehidupan yang tepat sesuai kondisi ekonomi dan kebiasaan hidup lansia. Yang kedua ada mental care. Lansia yang mengalami pasca bencana yang kehilangan keluarga dan saudara akibat kematian akan menjadikan kehidupannya sebagai stres terbesar. Di pemukiman rekonstruksi, para petugas kesehatan seperti perawat dan dokter keluarga dapat menjadikan dukungan pengganti bagi lansia karena dianggap sebagai pemberian songkongan agar lansia memiliki tujuan dan harapan untuk masa depan. Upaya yang bisa dilakukan para petugas kesehatan untuk memberikan makna hidup kepada lansia yaitu dengan melaksanakan kegiatan yang membuat lansia tidak berasa menyendiri di rumah dengan kegiatan kehidupan sehari-hari, misalnya membersihkan rumah, merawat tanaman dan lain sebagainya. Baik, untuk kesimpulannya, lanjut usia merupakan tahapan akhir dari kehidupan dan proses alamiah yang tidak bisa dihindari oleh tiap individu. Lansia merupakan penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Bencana alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami dan aktivitas manusia seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor, bahkan bencana alam lainnya. Untuk sarannya, diharapkan perawat mampu memberikan proses pengkajian yang tepat dan benar pada kasus bencana alam yang terjadi pada lansia, sehingga pasien dengan kasus bencana alam, khususnya lansia, biar segera dapat ditangani dan diberikan perawatan yang tepat. Perawat juga diharuskan bekerja profesional sehingga meningkatkan pelayanan untuk membantu pasien dengan kegawat daruratan pada bencana alam pada lansia secara tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.